Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan yang ke-8. Untuk tugas-tugas yang kemarin yang belum tunggu ya, yang belum, kita sekarang membahas 5 nabi ulul azmi beserta mukjizatnya yang perlu diketahui. Apa aja? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk ulul azmi ini, kenapa disebut ulul azmi? Yaitu selain memiliki sikap keteguhan, ya, ketabahan hati yang besar, para nabi ulul azmi ini dikaruniai mukjizat oleh Allah, ya, dengan kejadian yang luar biasa, di luar kebiasaan yang diperlihatkan oleh Allah melalui Rasul dan Nabinya. Nah, ini untuk membuktikan kebenaran atas kenabiannya itu. Mukjizat itu ada 2 jenis. Yang pertama, ini bersifat material dan imaterial. Materi imaterial ini adalah perbedaannya. Kalau material ini diartikan sebagai mukjizat yang dapat disaksikan oleh para kaum tempat Nabi dan Rasulnya menyampaikan risalah melalui indera mereka. Kemudian kalau mukjizat imaterial diartikan sebagai mukjizat yang tidak dapat disaksikan oleh indera, namun dirasakan oleh akal dan pikiran. Nabi Nuh mukjizatnya kan kalian tahu, ya. Dia selamat dari banjir bandang, membuat bahtera perahu yang sangat besar karena akibat daripada azab umatnya Nabi Nuh yang tidak mau beriman kepada Allah, sehingga diazab hujan 3 hari 3 malam sehingga menjadikan kampungnya Nabi Nuh itu menjadi lautan. Akhirnya Nabi Nuh selamat oleh para pengikutnya dengan perahu yang dibuatnya itu. Kemudian kisah Nabi Ibrahim yang tidak hangus terbakar, ya. Nabi Ibrahim ini hidup pada zaman kekuasaan Raja Namrud, ya. Raja Namrud ini menghukum Nabi membakar Nabi ketika Nabi itu berusaha untuk mencegah masyarakat tidak menyembah berhala, dan dia menghancurkan berhala-berhala itu ketika orang-orang sedang dalam upacara penyembelihan, penyembahan kepada berhalanya. Tapi tidak hangus terbakar, ya. Apa kata Allah? Hai api, menjadi dinginlah, dan menjadi selamatlah bagi Ibrahim. Mereka tidak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan itu mereka orang-orang yang paling merugi. Jadi dalam surah Al-Anbiya ayat 68-70, Allah memberikan perintah kepada api untuk menjadi dingin, untuk menjadi keselamatanlah Ibrahim, memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim tidak hangus terbakar. Kemudian Nabi Musa ini memberikan, Nabi Musa ini adalah, ya, tongkat menjadi ular, ya. Tongkat menjadi ular ini bisa belah Laut Merah. Kenapa? Karena ini dia itu meminta pertolongan kepada Allah supaya selamat daripada kejaran Raja Fir'aun, ya. Itu Nabi Musa sedang dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun. Nabi Isa itu menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang yang meninggal. Nah, ini, ya, mukjizat yang bersifat material, bisa dilihat. Kalau yang imaterial, ya, nggak kelihatan, kayak kitab Injil, wahyu-wahyu itu nggak kelihatan. Tapi kalau yang bisa menyembuhkan penyakit bisa imaterial, ya. Lanjut, Nabi Muhammad, ya, ini membelah bulan Al-Quran, ya. Karena Nabi Muhammad itu disuruh menunjukkan suatu kenabian pada mereka. Nabi Muhammad menunjukkan terbelahnya bulan. Nah, ini untuk membuktikan kerasulannya pada Nabi dan kebenaran utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk tugas kamu itu nanti ada tugas terakhir, ya. Kemudian Nabi Muhammad ini adalah Al-Quran, ya, yang sekarang kita baca. Kemudian juga bisa ini juga bisa mengeluarkan air di salah-salah jarinya, ya.
untuk minum dan berwudu, dan juga kitab Al-Quran. Ul azmi ya, kalau kita lihat dari secara bahasa ada kata ulul dan azmi. Ulul artinya ulil memiliki, azmi artinya keteguhan. Jadi ulul azmi itu adalah memiliki ketabahan yang luar biasa, keuletan luar biasa ya, menjalankan tugas sucinya sebagai rasul walaupun banyak sekali rintangan ya. Benar-benar luar biasa ulul azmi ini. Ya, di sini ada surah Al-Mu'min ayat 78. Walaqad arsalna rasulan, bismillahirrahmanirrahim, walaqad arsalna rasulan min qablik minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqussus 'alaika wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqq wa khasira hunalikal mabtur. Artinya, dan sungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang ceritakan kepadamu dan ada di antara mereka yang tidak kami ceritakan. Tidak dapat bagi rasul membawa suatu mukjizat melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila datang perintah Allah, diputuskan semua perkara dengan adil, dan ketika itulah rugilah orang-orang berpegang kepada yang batil. Ya, di sini ada tafsir ayat 78 mengenai utusan Allah ya. Nah, ini nanti ibu kamu juga tolong kamu berikan penjelasan tentang kandungan soal momen ini. Ayat 78 melalui asbabun nuzulnya, bagaimana diturunkannya kapan. Nah, ini kamu kerjakan ibu tulis aja ya untuk lebih memahami materi. Silakan kerjakan ibu tulis, boleh dikirim WA atau learningnya, diskusinya juga diisi untuk kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.